Selamat datang di PJA TV dalam channel Topi Riki. Tokoh pilihan kali ini seorang kaum muda, perempuan juga, namanya Yusi. Kita akan bicara banyak tentang pengalaman beliau, karena harus kita ketahui juga bahwa Yusi ini adalah penyintas COVID-19. Nah, saya ingin bertanya, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Yang ini cuaca relatif mendung, tapi bisa jadi pemirsa juga pengen tahu pengalaman Anda Ya, sebelum akhirnya dinyatakan terpapar COVID. Covid ya. Berarti di sini saya bercerita aja gitu ya Ya, mungkin. Jadi sebelumnya saya tinggal di Desa Rancagong ya, di Kabupaten Cianjur juga. Kebetulan saya awal terkena Covid itu pada 2 Juni 2021. Iya, kebetulan saya juga bekerja di salah satu klinik di Cianjur mhm, mungkin. Waktu itu yang terpapar rekan saya dulu ya, rekan mhm, kerja saya dulu itu terpapar sekitar 2 orang. mhm. Kemudian saya mengalami gejala yang cukup berat nih, Kang Apa saja Riki. itu bisa? Awalnya itu cuma demam aja sih, cuma Mhm, demamnya itu, saya nggak curiga Covid ya, mhm, soalnya demamnya itu mau ke maghrib kayak gitu. Feeling saya sih ke tipes ya, soalnya mhm, kan hampir sama gitu. Kemudian batuk, flu, dan kebetulan saya punya bronchopneumonia. Jadi mhm, itu sesek sangat banget gitu, sesek banget. Nah kemudian saya di-antigen, mhm, di klinik saya sendiri, mhm. di tempat saya bekerja, saya antigen kemudian muncul hasilnya, baru samar. Saya Samar pulang, ya? ya disuruh pulang itu posisinya saya sudah libur kerja ya. Mhm, Nah setelah mungkin, eee besoknya baru saya dinyatakan bahwa saya positif gitu, positif Covid. mhm, Sebelum saya menerima pernyataan dokter bahwa saya mhm. positif Covid, saya sudah isolasi mandiri Di sendiri. sendiri ya? Ya sendiri di kontrakan milik keluarga saya sendiri Ya, sih. baik, sebelum ke sana saya pengen tahu dulu, setelah dinyatakan, Ya, positif apa ya, positif berarti ya? iya positif Positif Covid. COVID, reaksi Yusi apa? Sedih sih ya, lebih ke Mhm, sedih terus kayak cemas, soalnya kan waktu bulan Juni sampai September itu, angka Covid sangat tinggi ya? naik kan ya, Mhm, mhm, sampai Agustusan lah. Sangat baik banget dan mungkin karena saya juga kan, kerja di pelayanan juga mungkin bisa mhm. juga terpapar dari situ. Apa Sedih sih. yang bikin reaksi Anda itu sedih? Apa karena takut dibully atau apa? Coba Iya pasti iya nih ada. Kang Riki yang Heeh, menarik nih ya, heeh, heeh, eee, sedih pasti sih ya, terus mhm, cemas, harap-harap cemas karena, banyak juga kan yang, angka kematian karena Covid kita tidak bisa mhm, pungkiri sangat banyak ya. mhm, Cuma memang, ada di mhm, beberapa penderita saja. mhm, Saat terkena Covid saya sedih sih, terus, sedihnya, "Oh saya terkena nih," gitu. Akhirnya mhm. saya terkena dan akhirnya, muncullah perasaan takut terpapar keluarga. Saya Oh waktu itu gitu. langsung takutnya keluarga yang terpapar karena saya, kontak erat sama keluarga, apalagi sama orang tua gitu ya. Yang paling ditakutkan apa sebenarnya setelah setelah kita kan banyak Mhm. pemberitaan nih? Saya takut pas isolasi mandirinya karena memang Mhm, benar-benar sendiri gitu di ruangan. Kita kan nggak tahu kan, mmm, mhm, mungkin usia atau bagaimana atau penyakit karena sesak kan sering jadi tuh kan. mhm. Saya takutnya di situ sih. Terus, pernah dapat bullying juga sih, Oh pembulian ya, juga dari mungkin sekitar gitu. gitar ya. Nah, yang paling krusial sebenarnya pengalaman yang tidak menyenangkan tuh apa? Kan tadi disebutkan Heeh, diisolasi, diisolasi. isolasi di rumah pribadi, Di kontrakan milik keluarga, soalnya di rumah saya padat. artinya pihak desa tidak menempatkan Anda di rumah isolasi, Nggak ada, saya nggak tahu kalau harus ada rumah isolasi, nggak ada? nggak ada Dari RT setempat ada? nggak Pernah ada. pernah memberikan informasi kalau warga yang terpapar Covid itu disarankan di Mhm, rumah isolasi mandiri? enggak sih, soalnya kan Nggak? pas, Covid tuh saya langsung laporan ke puskesmas, Mhm, otomatis, by data puskesmas pasti bilang dong ke
desa, ke pihak Mhm desa, mhm tapi tidak ada rumah isolasi ataupun kunjungan atau, mhm mhm. kontak, dan sebagainya nggak ada, Nah, pure nggak ada. itu jaraknya kan lumayan lama ya, pasti Iya, Anda menempati ditempatkan di rumah isolasi sendiri berarti ya? sendiri. Berarti sendiri, itu sendiri berarti modal sendirilah, Modal sendiri tidak ada bantuan sama sekali kecuali dari instansi saya mungkin, dari akuntansi ya? ya dari klinik saya ada bantuan berupa obat. Sepengetahuan saya itu kan ada tracing, jadi ada pelacakan Mhm, ketika Anda dinyatakan positif Covid. iya, Nah itu ada? nggak ada, Ada tracing juga? sama sekali nggak ada. Sepengetahuan Teh Yusi nih, itu kan Iya, warga desa, tempat Anda tinggal itu kan tidak hanya Yusi aja mhm yang mhm, mengalami Covid. mhm, Pernah mendengar nggak bahwa bagaimana perlakuan warga iya. yang terpapar Covid di wilayah Anda? Enggak sih, soalnya, yang pertama kali booming di kampung saya Covid itu cuma saya aja. Soalnya kan, Mmm, kebetulan warga di sekitar saya itu mhm mungkin awam ya, kurang mhm. memperhatikan apa itu Covid yang kayak gitu. Teh Yusi itu kan, tadi diceritakan bahwa tidak ada tracing begitu Anda dinyatakan positif Ya, Covid-19. mhm, Pengetahuan Teh Yusi, kenapa itu tidak terjadi? kurang tahu juga sih mungkin, eee, kalau informasi kalau keluarga lain mungkin, warga lainnya yang kurang informasi ke pihak desa atau ke pihak RT mungkin. Mhm Tapi kalau buat diri saya sendiri sih nggak tahu, soalnya kan RT mungkin perangkat desa pun ada yang tahu gitu. Soalnya kan di tempat saya mhm tuh ada perangkat desa tuh, dia mhm. tahu kalau saya positif. Oh gitu ya. Nah Iya, pengalaman Anda kan tadi bercerita soal pernah dibully lah. iya, Nah ini karena tahun-tahun kemarin tuh memang cukup banyak iya, mungkin, bullying-an terhadap, penderita orang Covid, ya. oh Nah iya ya iya. itu seperti apa bentuk bulian? Ya kayak misalkan teh, "Duh jangan deket-deket," kayak gitu. Terus, eee, sempat dipertanyakan sih keberadaan saya, mungkin Mhm karena mhm. takutnya saya diem di rumah. Soalnya kan di rumah saya, penduduknya cukup padat Padat gitu, juga heeh, heeh. gitu. Sempat ditanyain di mana, terus Mhm. sampai juga ada yang, bilang, "Yang tadi lewat, "You ya? Jangan jalan-jalan dong, kan lagi Covid." Nah itu kan sebuah ini ya, kalau kita Sindiranlah heeh, nggak enak sindiranlah, juga heeh heeh. heeh. Terus banyaklah, Nyinyiran ya? heeh, status-status yang mungkin mungkin memang benar dia Mhm. takut Covid, tapi saat itu posisinya memang di kampung itu saya yang lagi booming Covid gitu. Tapi tidak pernah ada informasi misalnya menanyakan ke pihak desa dari Iya, keluarga, "Ini warga saya kena Covid. Covid, keluarga kena Covid," yaitu Teh Yusi, ada nggak misalnya bercerita? Ke RT Eee lah misalnya, Ada. Itu ada? kan perangkat desa tahu tuh bahwa saya terkena Covid, perangkat desa tahu, dia berceritanya di desa langsung Mhm ya, mhm ke perangkat desanya dia cerita, bahwa saya terkena Covid, ya mungkin tanggapannya kurang tahu juga sih ya, cuma iya, memang setelah itu nggak ada sama sekali. Kebetulan ada yang tadi tetangga saya perangkat desa juga tidak, maksudnya tidak menanyakan bagaimana gimana gitu, mhm mhm, atau mungkin cuek ya gitu heeh, ya? atau mungkin ada, perhatian sedikitnya misalkan dari segi obat-obatan yang kayak gitu nggak ada, Mhm pure nggak ada. Cuma, dia bertanya aja saya di mana, terus heeh, mhm. nah dia langsung laporan ke RT bahwa saya Covid, RT nanyain ke keluarga gitu. Beberapa desa pernah saya survei, Mhm itu ada rumah isolasi untuk mhm, warga yang terpapar Covid, macam-macam lah bentuknya ya, rumah kecil, ada yang iya rumah besar, itu beda-beda. Nah, hanya yang saya bingung ini ketika perangkat desa kan tahu, iya, ya kan? tahu, Artinya ketika ini warga terpapar Covid tentu berpotensi iya, akan menularkan, tentunya ada mhm mhm, perlakuan lah. iya, Itu pernah tahu nggak kenapa tidak ada perlakuan heeh, kepada Teh Yusi? nggak tahu sih, kurang tahu juga. Karena Karena anggaran heeh, anggaran karena untuk Covid ini gede nih, di desa ini oh, cukup gede juga. saya Harusnya kurang mestinya ada, tahu oh sih, nggak tahu juga ya? heeh, Tapi sampai sampai tidak tersentuh sama sekali. tidak, tidak sama sekali, Padahal cukup banyak yang mhm tahu waktu Yusi terpapar Covid ya? mhm, sangat banyak Sangat banyak yang sangat tahu ya? banyak. Oh, Mungkin terdengar juga mungkin ke mhm mhm. perangkat desanya langsung atau mungkin ke kadesnya langsung, Oh, nah ini, mhm, saya kalau boleh saya mengambil kesimpulan, berarti di desa Anda itu tidak ada rumah isolasi ya? nggak ada Sampai hari ini? nggak ada, Sampai hari ini benar-benar pun nggak tidak ada, ada? iya. Oh ini Pernah saya tanya juga ke RT mungkin mhm karena ya nggak tahu juga, memang nggak ada namanya rumah isolasi atau mhm bantuan berupa obat, makanan, mhm soalnya kan, kalau kita isolasi mandiri nih,
makanan, kita butuh, obat Mhm. kita butuh, sedangkan kita keluar tidak boleh, gitu kan. Nah itu Iya iya. yang jadi penyebab utamanya makin sakit menurut saya ya. Iya iya. Tenaga medis ada nggak yang pernah datang pada saat, Enggak, nggak ada IUC? Nggak ada? nggak ada. Dan tenaga medis juga kelihatannya tidak menginformasikan ke desa ya? Mungkin dari puskesmas menginformasikan, Ke desa mungkin ya, mungkin ya iya. disampaikan ya? Karena saya, bilang juga, Mhm. pasti dia kirim by data. Berarti ini masuknya puskesmas Cilaku? Cilaku. Kalau puskesmas Cilaku. Cilaku, Mhm dia on time tuh WA saya, kayak mhm telepon saya, "Gimana kabarnya?" Terus mhm. perkembangannya kayak gimana. Cuma mungkin kalau dari desa sama sekali tidak ada ya. Jadi Anda selama berada di rumah isolasi milik pribadi itu ngapain aja itu coba ceritain? Saya fokus ke penyembuhan sih, Penyembuhan? dan beribadah mungkin ya. Iya. Obatnya apa? Apa supaya boleh tahu obatnya Heeh, apa? saya itu waktu dari dokter tuh dikasih Azithromycin sebagai Heeh, antibiotik, oseltamivir, mhm asetil, sama mhm D3 1000, vitamin C 1000, mhm dan squalene, bipropolis, banyak sih, sama mhm. CNC saya pakai obat CNC buat Jadi obat yang batuk juga. nganter obat-obatan itu ke rumah itu siapa? Bukan Orang rumah tua saya, isolasi, ada ya? mhm. Jadi Jadi Anda berada di heeh satu rumah, heeh rumah yang disewa apa gimana heeh, rumah itu? itu nggak nyewa sih, soalnya milik keluarga sendiri Milik gitu. Heeh, keluarga, kemudian, urusan misalnya Anda pengen makan ada yang nganterin? ada orang tua, mama saya. Ada ya? Mama saya langsung kirim tiap hari gitu, tapi Mhm. cuma di depan apa sih, depan teras Iya, doang, nggak nanti masuk, diambil heeh sendiri ya? heeh, itu pun pakai masker, langsung pakai apa, disemprot-semprot yang kayak gitu, Itu inisiatif sendiri berarti semua inisiatif sendiri? inisiatif sendiri. Karena kalau Oh, nggak gitu kan susah, kita keluar nggak boleh kan, berapa gitu. hari itu Anda berada di rumah? Eee, 14 hari saya full isolasi, karena saya cukup 14 hari. Selama 14 hari itu tidak ada satupun perangkat desa yang datang? tidak ada. Tidak ada sama Heeh, sekali? kalau yang Oh ngegosipin banyak, oh kalau sih, misalkan ada heeh, gosip yang ya? bully banyak, Heeh, yang nggak dari perangkat desa sih, biasalah maksudnya dari luar tetangga lah heeh, ya, tetangga, tetangga, heeh. Cuma kalau dari kayak misalkan nanya-nanya gitu nggak ada sih, nggak ada perhatian sama sekali. Oh nggak ada sama Mhm sama sekali tidak mhm, disentuhnya ya? heeh. Sebenarnya kan Mhm Covid itu bukan hal yang harus dibesar-besarkan, tapi kita harus mhm hati-hati ya. Cuma mungkin di, mhm, kampung saya menganggap Covid itu kayak penyakit yang mudah tertular banget gitu iya iya. gitu, Jadi mungkin warga juga takut mungkin ya, takut terpapar Ya, juga. tapi setelah Anda berada selama tadi 2 pekan berada di Mhm rumah isolasi itu, kemudian dalam benak Teyusi itu apa yang terpikirkan? Karena saking, maaf misalnya mhm. ya, saking tidak ada kepeduliannya dari pemerintahan desa. Sedih sih kayak Tahu bahwa dana desa, mempunyai anggaran nah, untuk itu. saya chat Mmm, ke akun, Instagram-nya Bapak Bupati ya, mhm saya curhat sih di sana, mhm gimana nih nggak ada perhatian sama sekali, atau mungkin ada tunjangan atau apa kek buat makan atau buat obat-obatan, kan soalnya mhm. obat-obatan Covid sangat khusus dan Ya cukup khusus mahal ya. juga ya. Mahal kalau beli Iya, sendiri di mahal. sana mungkin Heeh, dijelaskan, di mhm sana, saya dapet chat-nya, masih ada mhm spill chat-nya, mhm bahwa memang ada beberapa persen anggaran dari desa yang mhm, dikeluarkan desa untuk, mengurusi yang isolasi mandiri gitu. iya terus? Saya taunya itu aja, cuma Itu kalau, aja. Tapi eee, te responnya nggak ada? Nggak ada ya? nggak Sampai ada, sampai sampai kemudian sampai saya Yusi sembuh pun nggak ya, ada. sampai yakin bahwa Anda sembuh itu apa? Ya sampai sembuh sehingga kemudian keluar dari rumah isolasi itu apa? Saya cek rapid lagi, saya antigen lagi, setelah Heeh, dinyatakan negatif lagi baru saya berani keluar. keluar. Apa yang terjadi setelah Anda keluar dari rumah isolasi yang Banyak yang bikin Anda sendiri tuh? bertanya sih, Apa "Gimana itu? kabarnya?" Terus kayak mungkin dia masih mempertanyakan negatif positifnya saya gitu. Banyak yang mempertanyakan itu ya? Banyak banyak Mhm kayak dari keluarga, dari teman-teman, dari warga sekitar juga ada yang mhm bertanya tentang, "Oh udah isolasinya, udah negatif atau gimana?" Gitu. mhm Saya juga pernah share sih, apa itu? eee, jadi saya ngasih sedikit edukasi ya, Mhm mhm. education buat, semuanya tentang Covid, karena memang waktu itu lebih ke tekanan batin sih, soalnya Mhm. mental gitu, mentalnya Apa? kan Eee, dibully gitu ya, oh dibully ya? heeh, ada sedikit pembulian lah gitu, kayak, Mmm, "Jangan ke mana-mana dong kan lagi Covid," gitu. Kan ada ya? harusnya heeh Ada ya gitu? heeh, tapi ada juga yang ngasih support gitu, Mhm support kayak, "Cepet sembuh ya," yang kayak gitu. Tapi yang bully tuh kan kalau perempuan tuh cukup susah ya Iya, mengatasi masa-masa mhm. trauma. Saya konsul ke psikologis. Oh setelah Iya, setelah itu pas psikologi? Heeh. heeh, kan dapat bullying tuh.
Mhm. Kan imun tubuh berkurang gitu kan ya, Mhm mhm. menurun, terus dapat terus-terusan kayak statement dari status orang lain tentang Covid yang Mhm. gimana-gimana gitu, saya konsul psikolog. Nah, sampai kemudian kan TUC ini beraktivitas normal lah, seperti Normal. layaknya warga biasa. Nah, Mhm. pertanyaannya gini, setelah itu mungkin pernah ketemu dengan perangkat desa atau Pernah, dengan bahkan kepala desanya sendiri, saya ya kepala desanya nggak ketemu, cuma kalau perangkat desanya saya ketemu, apa reaksi mereka? membuang muka. Mungkin Apa itu? Waduh, ngeri juga ya sampai buang iya, muka itu ya? kayak yang enggak apa, kalau kita apa, jangan berpikir bahwa dia perangkat desa lah, Mhm, setidaknya care sebagai tetangga mungkin ya, enggak mhm, juga sih. nggak ada ya? Kayak pas ketemu face Heeh, to face tuh kayak, udah ngeliat doang, gitu ya? kan dia yang ngelaporin saya ke RT bahwa saya Covid. Awalnya tuh kan mau Oh gitu, di-keep nih, heeh jangan ada heeh. yang tahu gitu, soalnya kan Sama siapa yang meng-keep-nya tuh? Desa maksudnya enggak, meng-keep? sama orang tua, sama Heeh, keluarga, jangan sampai heeh ada yang heeh, tahulah heeh, tentang saya Covid gitu. mhm, Tapi ya mungkin, beredar juga gitu mhm, sampai si perangkat desa tersebut yang mengadukan pada RT. Jadi RT saya tahunya bukan dari mhm. orang tua saya, tapi dari perangkat desa tersebut. Oh, perangkat Mhm, desa, akhirnya kemudian kooperatif lah supaya heeh. ini desa jadi tahu gitu ya? Heeh, ya udah deh, Heeh, mungkin karena udah tersebar juga mungkin nanti dari desa ada tindakan lanjut atau apa-apa. gitu. Nah, Ternyata tidak. berarti ya ya, malah malah, responnya di luar dugaan. Nah, Heeh, ini kan kita tidak sedang berpikir bahwa, Yusi sedang, iya, menyalahkan pihak desa ya. Tapi tidak kan sih, yang ada dalam mhm, diskusi kali ini mungkin yang terbayang adalah kenapa desa sepertinya tidak peduli, tidak peduli. Ya itu ya, ini bukan boleh sepertinya, mungkin tidak peduli dengan saya, gitu. tidak peduli ya? Mhm, Ada contoh nggak misalnya warga lain yang diperlakukan sama yang eee, penyintas Covid? kalau di sana sih jadi nggak ada yang apa sih, jadi si ada nih keluhan, cuma dia Heeh. nggak bilang, nggak antigen, nggak apa-apa, gitu. Oh gitu. Karena soalnya Eee, tingkat pembuliannya mungkin takut di situ, oh takut mungkin. juga ya? Jadi kayak, ada keluhan, enggak gitu. Desa Anda tuh sebenarnya tidak Padahal terbilang deket loh rumah saya ke iya, desa, enggak, desa Anda itu kan terbilang ya, maksudnya terbilang masuk perkotaan lah, urban kota, lah, ya kan, tidak mhm, begitu jauh di pelosok. mhm, Tapi sampai sebegitunya orang yang terpapar Covid mhm, dicemooh sedemikian rupa. iya, Itu nah cemooh. itu apa yang terjadi dengan masyarakatnya ini? Apa desa karena desanya diam saja apa Heeh, gimana? menurut saya lebih ke diam, stuck, tidak bergerak sama sekali, Oh mungkin. gitu. Ya, saya Mhm. bisa bilang gitu karena mungkin ini kan bercerita tentang pengalaman saya gitu ya. Iya iya. Setelah beberapa bulan, terus saya pernah berkunjung juga ke desa, Mhm. kayak gimana ya, kayak yang tidak terjadi apa-apa, padahal perangkat desa, salah satu perangkat desa ada yang kenal saya gitu. Iya iya. Divisi ini, sehari-hari Anda bekerja di, Saya kerja di salah apoteker? satu apotek, Mhm terus, saya juga mengajar, mhm. saya juga masih menempuh pendidikan juga, Masih mahasiswa, mahasiswa ya? mhm, Jadi aktivitas saat ini berjalan seperti biasa, mhm. tapi setelah kejadian ini tentu menyisakan satu masa yang traumatik ya? Traumatik sih, Jadi Anda bisa, tidak bisa membayangkan kalau nanti terpapar Covid lagi? heeh. Soalnya pas saya terpapar Covid itu bukan dari apa, bukan penyakitnya yang saya pikirkan, tapi Mmm. bulian dari orang lain gitu. Ada waktu itu terpikir seperti itu, ada ya? Iya, heeh, kayak nanti setelah saya keluar dari, isolasi ini, Heeh gimana nih reaksinya gitu, takutnya heeh. masih dibilang Covid-Covid gitu. Oh, Walaupun hanya misalkan cuma candaan, mhm. memang sangat ini ya, lagi sensitif mungkin. Ya pasti karena orang lagi sakit gitu kan. Mhm, Ya bisa dibilang kan sakit itu mhm, sesuatu yang menyesakkan lah gitu iya, ya, tiba-tiba diperlakukan maaf misalnya dalam tanda petik, tidak manusiawi mungkin ya, iya, ada anggapan semacam iya, itu ya? iya, kayak Covid, oh ya udah gitu. Kayak gitu loh Kang Iya Riki. iya iya. Nah ini perlu, tentu pemirsa perlu tahu ini kejadian ini tentu harus dijadikan pengalaman berharga untuk warga yang lain lah yang berada di, menetap di wilayah desa. Mhm, Jangan sampai pengalaman Yusi juga menimpa pengalaman warga yang lain. Nah, menurut Yusi sendiri, kalau misalnya mhm, ada warga desa yang terpapar Covid, mhm. mestinya harus berbuat apa? Jika sudah sadar Mhm adanya, gejala, mhm jangan menunda-nunda, jangan takut di
divonis Covid, langsung aja ke puskesmas tempat. Karena kan Mmm, pemerintah dia, ngasih ini ya, ngasih mmm, antigen gratis buat yang mmm, memang, terkena Covid. Nah, langsung aja ke sana. Entah itu mau hasilnya positif, negatif, yang penting kita periksa dulu aja. Soalnya ketika ternyata kita positif, lebih kasihan ke keluarga kita, ke mhm. lingkungan kita pasti terpapar. Kita kan nggak jaga jarak gitu. Betul. Nah, Apalagi bagaimana menghindari supaya jangan sampai terjadi bulian? mungkin kalau pembulian itu lebih ke lingkungannya ya. Mhm, Jadi kalau misalkan ada yang Covid tuh jangan dibully atau jangan dihindari, tapi tidak juga untuk didekati ya, iya karena iya iya. memang nggak boleh juga. Maksudnya setidaknya jika tidak bisa memberikan support baik, jangan ngebully gitu, mendingan diem aja. Karena Iya, memang pas kita Covid, kesehatan mental itu sangat perlu kalau gitu, bisa makanya warga yang tidak terkena heeh, juga, mendorong ya iya agar mendorong. pemerintah desa Iya, juga punya heeh andil gitu heeh, gitu. ya, Kayak misalkan teh, membantu lah gitu iya ya. ini ada warga nih yang terkena Covid, Mhm, gini gini gini. mhm. Memang di sana cuek bebek aja kayaknya. Gitu ya? Iya, Oh, kayak gitu. masyarakat, eee, apa, metropolitan gitu ya? Iya, cuek bebek aja pas saya Heeh. tahu Covid, taunya gibah aja gitu, Oh gimana? gibah. Gosip-gosip ya? Iya, Lebih gosip lebih doang. menarik jadi gosip. Mhm Jadi sebaiknya warga-warga yang lain juga ya ikutlah, ikut punya mhm. empati, paling tidak Mhm. juga mendorong agar pemerintah desanya ikut berperan ya. Heeh, iya, Jangan jangan kemudian seolah-olah menjauhkan heeh gitu kan, gitu ya? heeh. Juga sama buat perangkat desa, sama desanya lebih aktif lagi nih, Mhm, lebih mencari lagi karena, saat dari 2019 sampai sekarang itu Covid masih jadi objek yang harus diperhatikan dengan ekstra mungkin gitu ya. Jadi mhm, heeh, gitu. Sekarang gini nih Kang Riki ya, ya, warga nih punya keluhan, kemudian takut dites, kemudian bersosialisasi, main atau misalkan berinteraksi secara bebas tanpa ada batasan. Itu mmm, menjadi, menjadi rantai juga mata rantai, penularan Covid juga. Coba mhm, kalau misalkan gini nih, udah terkena nih kesadaran masing-masing di antigen yang kayak gitu, kemudian pihak pemerintah mungkin ya atau RT-nya lebih memperhatikan lagi, memberikan hak yang mungkin harus mhm, diberikan kepada si pasien ini, mungkin menurut saya Covid tidak akan semenakutkan itu di benak khalayak umum. ya Rizky kalau boleh tahu Anda cakap sekali bercerita, ini, Ya, kuliah di mana? saya Universitas Terbuka Bogor, Bogor, ngambil mhm, ngambil fakultas? Fakultas Fisip Ilmu Pemerintahan. Bercita-cita jadi politikus juga? Enggak? Enggak, Enggak ya? Oh, iya iya udah, yang penting Anda punya, iya punya tujuan lah, punya misi ketika kuliah di iya fakultas iya. tersebut ya? Karena Nah kenapa saya bisa bilang begini, karena mungkin saya juga belajar mungkin ya, mhm, mengamati sistem desa, perangkat desa iya gitu. iya iya. Memang kalau dipelajari sih memang sedikit ini ya, Berarti sedikit banyak Anda tahu tentang tahu Undang-Undang heeh, Nomor 6 Tahun 2014 tentang iya, desa. desa, Di situ tahu. ada hak dan kewajiban kepala Kewajiban, desa. iya, Sedikit banyak tahu tentang soal itu? sedikit banyaknya tahu, Oh, karena tapi pasti heeh mempelajari kan soal-soal heeh begituan kan gitu? heeh, pas saya Covid pun saya tahu nih, peran desa tuh bagaimana. Heeh heeh. Cuma mungkin karena saya nggak tahu, oh mungkin desa saya itu sistemnya seperti ini pemerintahannya atau Mhm. gimana-gimana, saya kurang tahu. Jadi saya lebih kayak, ya udahlah gitu, heeh. Tahu nggak Anda berapa dana desa yang diperoleh Nah desa? saya nggak tahu, Boleh cuma nggak saya tahu? tahunya beberapa persen dari anggaran desa itu memang direalisasikan, dipisahkan, Mhm, biayanya untuk penanganan Covid ini. Cuma itu kalau tahu ya? pasti si uangnya berapa, saya nggak tahu. Mungkin Iya dikasih ke yang, penderita Covid lain atau gimana, iya saya iya. nggak tahu. Tapi artinya soal soal bantuan untuk Mhm. itu ada lah gitu ya? Ada, Ada lah I mestinya. know Nah ini ada. yang jadi pertanyaan publik tentu, kenapa sampai tidak terpikirkan untuk menangani Iya persoalan-persoalan Covid di wilayah desa iya, mhm, Rancagowong, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur. Cianjur, Desi ini terakhir nih supaya, pemirsa juga tahu mhm dari pengalaman Anda menjadi penyintas Covid, mhm. tentu yang paling paling sekali Anda ingat, pengalaman yang paling menyakitkan apa? Waktu, gejala kambuh lagi, sesek, itu kan saya sesek berat berat banget ya, Mhm, itu sesek berat banget, terus, obat-obatan udah mulai habis, makanan udah mulai nggak ada juga karena heeh, mungkin itu kan sendiri nih Kak mhm Riki, kita mhm, sendiri, terus takutnya tuh gimana kalau kita
nggak ada gitu. Sendiri tuh di ruangan kamar ya? Di ruangan kamar memang Nah, sendiri ukuran gitu. berapa itu? Ukuran berapa? 3x3 mungkin. Ya ya, Heeh. jadi Anda berusaha tidak keluar, memang Heeh, tidak keluar ya? tidak keluar sama sekali. Oh, itu Heeh. tercengkram aja di situ ya? Heeh, jadi Heeh. kayak, bener-bener gitu, kayak sendiri gitu, sendiri banget gitu Kang Riki. Iya iya. Sedih sih kalau diceritain mah. Cukup sedih juga ya, Heeh, sedih selama banget. berhari-hari gitu ya. 14 hari. Tapi tidur pulas? Enggak. Oh nggak pulas? Iya, 5 hari itu nggak bisa tidur sama Oh, sekali gitu. gelisah apa gimana? Iya gelisah, lebih ke kayak, "Aduh besok gimana ya?" Kan itu nggak nyium sama sekali kan kalau Covid Oh itu. iya, nge-gym, heeh. "Aduh gimana ya, besok bisa nyium nggak ya?" Terus kayak Mhm. misalkan, "Aduh sesek nih," gitu. Jadi nggak Sampai bisa berapa tidur. hari sampai kemudian penciuman itu ada? Penciuman ada setelah 1 minggu, saya 1 Ada minggu. kerasa ya? Ada, heeh, ada. Oh, jadi ketika belum belum muncul penciuman itu Ih kerasa gelisah gelisah ya? banget, heeh. Oh, luar Nggak biasa ada ya. rasa juga, makan nggak ada rasa. Nggak ada rasa ya? Tapi Sama sekarang kayak ininya, mhm, sama kayak desanya nggak ada rasa empati dan simpati. nggak ada simpatinya. Nah, atur nuhun Teh Yusi, Ya, ya ini di momen kali ini, di momen podcast Topi Riki, mhm, Teh Yusi maaf, bisa menyampaikan pengalamannya, mudah-mudahan ini ada hikmah ya, ada hikmah yang bisa dipetik oleh pemirsa, tidak mhm, terkecuali juga oleh pemerintahan desa. Bagaimana bisa menempatkan warganya dengan baik sehingga maaf misalnya tidak merasa dia terbebani, udah sakit terbebani, mana berbanding psikologinya terganggu gitu ya. Itu aja mungkin yang saya sampaikan di akhir kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love you.